Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan perkuliahan kita selanjutnya dalam materi ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Oke, di sini kemarin sudah kita bahas mengenai biaya dibayar di muka untuk akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai pendapatan diterima di muka. Oke, pendapatan diterima di muka pada dasarnya hampir sama dengan biaya dibayar di muka. Hanya saja perbedaannya di sini adalah pada waktu beban yang dibayar di muka itu untuk pendekatan neraca yang dituliskan adalah di balik jurnalnya, sedangkan yang ini tidak. Ketika kita menggunakan pendekatan neraca, maka debitnya adalah tetap sewa diterima di muka sebagai akun neraca. Kreditnya adalah pendapatan sewa sebagai akun laba rugi. Kemudian nominalnya bagaimana? Nominalnya sama. Untuk pendekatan neraca yang digunakan adalah yang sudah terpakai yang dicatat. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi yang dicatat adalah yang belum terpakai. Oke, jadi kalau misalkan ini itu adalah untuk bulan 30 Juni sampai dengan 31 Desember kan ya, karena pada penutupannya atau ayat jurnal penyesuaiannya itu di bulan Desember akhir tahun misalnya biasanya, maka di sini yang sudah terpakai berarti dari Juni sampai dengan dari Juni ini sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian kalau untuk yang pendekatan laba rugi maka sisanya saja. Berarti ketika tadi itu yang sudah terpakai adalah 6 bulan dari Juni, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka di sini yang belum terpakai adalah sisanya, karena tadi yang digunakan itu adalah untuk 2 tahun, artinya adalah 24 bulan, berarti 24 dikurangi 6, ya kan? Ada 18, berarti 18 bulan dikali per bulannya adalah 3 juta dibagi 24. Nih, 3 juta dibagi 24. Dari mana? 3 juta itu adalah angka 3 juta ini. Nah, 3 juta ini, ya kan? Nah, dibagi dengan 2 tahun. 2 tahun itu berarti artinya ada 24 bulan. Jadi muncul ada 125.000. Nah, 125.000 dikalikan untuk pendekatan neraca yang sudah terpakai dikalikan 6 bulan, karena dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi yang belum terpakai ada 18 bulan. Artinya sisa dari 24 tadi dikurangi dengan 6 ada 18 bulan dikalikan 125.000 rupiah. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk biaya yang masih harus dibayar. Apa itu biaya yang masih harus dibayar? Biaya yang masih harus dibayar itu artinya adalah hutang biaya. Misalkan dalam perusahaan terjadi tutup buku pada tanggal 31 Desember, ya. Tetapi ternyata perusahaan itu sebelum tanggal itu masuk atau sebelum penutupan itu mereka sudah memperoleh tagihan listrik, namun belum dibayar. Misal tanggal 25 itu mereka dapat tagihan listrik, tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal 31. Sehingga ketika terjadi demikian, maka ini dianggap sebagai hutang biaya atau hutang beban, bisa disebut seperti itu. Nah, atau contoh dalam soal di sini, masih harus dibayar gaji pegawai untuk bulan Desember sebesar 300.000. Maka debitnya adalah beban gaji atau salary expense, kreditnya adalah salary payable atau utang gaji. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima.
Artinya di sini adalah kita itu sudah melakukan pekerjaan kita, entah itu misalkan jasa jahit atau jasa mungkin mengecat rumah dan sebagainya. Kita intinya sudah melakukan semua tugas kita dalam memberikan jasa untuk pelanggan. Tetapi di sini kita belum memperoleh hak kita, maka di sini ada pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Nah, pendapatan yang masih harus diterima di sini biasanya dibagi menjadi dua jenis. Ada pendapatan bunga yang belum diterima atau pendapatan jasa yang masih harus diterima. Nah, untuk pendapatan bunga jurnalnya adalah piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga. Untuk pendapatan untuk pendapatan yang masih harus diterima sehubungan dengan jasa, maka di sini adalah piutang usaha atau piutang usaha, kemudian piutang usaha jasa, kreditnya adalah pendapatan usaha, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ketika teman-teman ingin bertanya dulu, silakan kami buka sesi pertanyaan dulu sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya. Oke, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan teman-teman langsung memberikan respon apa saja pertanyaannya. Kemudian untuk penyusutan aktiva tetap dan kerugian piutang dan materi yang lainnya akan saya sampaikan untuk pertemuan minggu depan. Oke, mungkin cukup itu. Kemudian ada beberapa bentuk soal yang harus teman-teman kerjakan mengenai akuntansi penyesuaian ya. Dalam hal ini adalah untuk akuntansi perusahaan jasa. Oke, mungkin cukup itu. Ini adalah untuk soalnya. Yang nanti akan kita bahas. Oke, mungkin cukup itu saja dulu. Nanti soalnya saya kirimkan melalui WA. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.